Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur kependudukan. Struktur kependudukan pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Struktur penduduk di suatu wilayah selalu berubah-ubah karena disebabkan oleh proses demografi, yakni kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan juga adanya migrasi penduduk. Struktur penduduk Indonesia menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur dari struktur penduduk usia muda menjadi struktur penduduk usia lanjut. Bonus demografi terjadi karena jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun di suatu wilayah jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Faktor-faktor struktur kependudukan. Pertama, kelahiran, yaitu munculnya tanda-tanda kehidupan seperti lahirnya bayi yang dikandung seorang perempuan. Dua, kematian, yaitu angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk per tahun. Ketiga, migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam suatu negara atau antar negara. Keempat, fertilitas, yaitu kemampuan suatu populasi untuk menghasilkan keturunan. Kelima, mortalitas, yaitu angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk atau per tahun. Keenam, penuaan, yaitu proses perubahan struktur umum penduduk akibat penurunan fertilitas dan mortalitas. Ketujuh, perkawinan, yaitu ikatan suami istri yang dapat mempengaruhi jumlah kelahiran. 8, kualitas hidup, yaitu faktor-faktor seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat kelahiran dan kematian. Terakhir, ke-9, kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur jumlah penduduk dan struktur kependudukan. Kedua, hubungan antara penduduk dan angkatan kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja. Dan pengangguran tenaga kerja adalah setiap penduduk usia kerja atau produktif. Angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif atau usia kerja 15 tahun ke atas yang telah memiliki pekerjaan sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Berikut adalah beberapa hubungan antara penduduk dan angkatan kerja. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi pendorong maupun penghambat pembangunan. Pertambahan penduduk akan mendorong kegiatan informasi, inovasi, efisiensi, dan pendayagunaan. Faktor produksi dan perluasan pasar. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak angka kelahiran atau semakin banyak penduduk berusia di bawah 15 tahun, sedangkan angkatan kerja adalah penduduk berusia 15-64 tahun, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Rasio ini menunjukkan proporsi penduduk usia produktif yang menawarkan diri di pasar kerja. Jumlah penduduk yang besar dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Semakin banyak angkatan kerja yang belum terserap dalam dunia kerja, semakin tinggi tingkat pengangguran. Jumlah penduduk yang besar dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Semakin banyak angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau bekerja dengan upah rendah, semakin tinggi tingkat kemiskinan. Terakhir, persoalan sumber daya manusia di Indonesia. Sumber daya manusia SDM di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan.
Beberapa permasalahan SDM di Indonesia yang sering disoroti adalah rendahnya produktivitas SDM. Tingkat produktivitas SDM di Indonesia masih tergolong buruk jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Hal ini terkonfirmasi dari ukuran produk domestik bruto (PDB) sejak 2011, ketika posisi Indonesia cenderung stabil. Kurangnya keterampilan SDM. Salah satu hal yang mempersulit peningkatan produktivitas SDM adalah tidak didukung oleh keterampilan yang tepat dalam mengatasi tantangan industrialisasi, terutama teknologi dan digitalisasi. Rendahnya pencapaian pendidikan. Kurangnya keterampilan SDM dan rendahnya pencapaian pendidikan masih menjadi masalah terkait SDM di Indonesia. Menurut Society for Human Resource Management (CHRM), salah satu tantangan utama SDM saat ini adalah pertumbuhan atau persaingan talenta. Terakhir, kualitas pendidikan yang rendah. Kualitas pendidikan di Indonesia belum bisa menjamin kualitasnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.